Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Dila Selvia dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di video saya kali ini, saya akan memaparkan tentang proses konseling individual. Berikut videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Silahkan duduk. Iya, Bu. Gimana posisi duduk seperti ini? Apakah kamu nyaman? Nyaman, Bu. Atau kita mau tukar tempat duduk? Nggak usah, Bu. Oke. Kenapa Ibu memanggil saya ke sini? Oke, sebelumnya Ibu ingin berterima kasih kepada kamu karena kamu telah menyempatkan datang kemari. Nah, Ibu di sini ingin mengajak kamu melakukan proses konseling. Apakah kamu tahu proses konseling itu apa? Enggak, Bu. Nah, oke. Sebelum Ibu menjelaskan proses konseling itu apa, kita alangkah lebih baiknya memperkenalkan diri dulu ya, agar lebih akrab. Perkenalkan, nama Ibu Amelia Dila Selvia. Kamu bisa memanggil Ibu dengan Ibu Amel. Nah, sekarang giliran kamu. Perkenalkan, nama saya Dwi Wulandari. Saya dari sekolah Mal Uinsu dan kelas 12 agama. Oke, Nak Dwi. Sekarang Ibu akan menjelaskan proses konseling itu apa. Proses konseling itu adalah proses bantuan yang diberikan oleh konselor untuk konseli, yang mana untuk mengentaskan permasalahan yang tengah dihadapi oleh konseli atau siswa. Nah, Ibu memanggil kamu itu kemari karena Ibu itu melihat wajah kamu tuh tampak murung. Begitu mungkin ada perasaan sesuatu yang mengganjal sehingga Ibu panggil kemari. Itu kenapa? Gini, Bu. Saya ingin berkonsultasi dengan Ibu. Iya, silakan. Apa yang ingin kamu sampaikan sehingga nanti kita bisa bicarakan bersama-sama. Tapi saya takut masalah saya diketahui banyak orang, Bu. Oh, begitu. Kamu tidak perlu khawatir. Di sini Ibu itu akan menjaga rahasia kamu. Sebab proses konseling ini memiliki teknik-teknik, kode etik, serta asas-asas yang harus dijaga dan dikuasai oleh konselor. Nah, salah satu asasnya itu adalah asas kerahasiaan. Jadi kamu tidak perlu takut masalah yang kamu alami terbongkar atau diketahui oleh orang lain. Ya, syukurlah kalau begitu, Bu. Saya berharap agar masalah saya alami dapat teratasin dengan menemukan jalan keluar yang terbaik. Iya, mudah-mudahan bisa cepat teratasi ya. Kalau begitu, dapatkah kamu menceritakan kepada Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak Nak Dwi? Begini, Bu, saya terjebak dalam situasi yang sangat membingungkan. Mengapa bisa begitu? Bagaimana ya, Bu? Bisakah kamu menceritakannya lebih jelas lagi kepada Ibu? Ya, Bu, begini, Bu. Saya lulus masuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bu. Tapi Coba kamu ceritakan lebih jelas lagi. Tidak apa-apa, ceritanya pelan-pelan saja. jadi begini, Bu. Orang tua saya menyuruh saya mengambil jurusan keguruan, sedangkan saya pengennya jurusan manajemen, Bu. Sebenarnya saya sudah bilang sama orang tua saya kalau saya tidak suka jurusan keguruan, tapi orang tua saya tetap memaksa saya, Bu. Sehingga saya pun menuruti keinginan orang tua saya, karena saya tidak mau mengecewakan orang tua saya, Bu. Saya takut nantinya saya tidak mampu dalam proses perkuliahan, Bu. Saya bingung. Berada di posisi kamu saat ini pasti cukup sulit sih. Saya dapat memahami apa yang kamu rasakan saat ini. Bisakah kamu menjelaskan kenapa kamu berpikir bahwa kamu tuh tidak mampu dalam proses perkuliahan nantinya?
Iya Bu, jadi karena jurusan yang saya ambil tidak sesuai keinginan saya takut saya tidak akan serius dalam belajar di kelas serta tidak mampu untuk mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan oleh dosen nantinya. Saya juga jadi kurang pede atau tidak mampu berbicara di depan kelas gitu Bu. Bisakah kamu ceritakan kenapa kamu jadi kurang pede gitu berbicara di kelas? Sebenarnya saya takut karena mungkin di satu sisi kurangnya pengetahuan saya tentang keguruan, terus di sisi lain perasaan tertekan karena harus masuk jurusan ini Bu. Sepertinya kamu bisa saja sangat menyukai jurusan keguruan ini jika kamu benar-benar menekuninya, tetapi di sisi lain kamu juga merasa kecewa kah? Iya Bu, benar. Sebenarnya saya bersikap seolah-olah saya tidak serius dalam belajar, supaya orang tua saya dapat mengubah keinginannya dan menyuruh saya pindah ke jurusan dan ke jurusan yang saya inginkan. Tapi saya juga takut orang tua saya kecewa dengan saya Bu. Itu berarti kamu kesulitan dalam memilih jurusan yang kamu inginkan dengan jurusan pilihan orang tua kamu, bukan? Iya Bu. Bagus. Berarti Dwi sudah bisa memahami masalah yang sedang dialami. Mungkin situasi ini tidak dapat saya ubah dan saya juga tidak mungkin menentang orang tua saya karena beliaulah yang merawat saya dari kecil sampai sekarang. Saya juga tidak bisa terus-menerus tidak serius dalam belajar. Saya harus menentukan pilihan karena saya sudah dewasa, Bu. Bagus, saya yakin Anda bisa menentukan pilihan Anda sendiri ya. Ya, Bu, saya paham. Kita sudah berbicara banyak. Jadi apa yang bisa Dwi simpulkan dari pertemuan kita kali ini? Jadi, saya harus menentukan pilihan saya, Bu. Saya tidak boleh salah pilih karena semua ini untuk masa depan saya, Bu. Untuk itu, saya memilih orang tua saya harus berbakti kepada orang tua meski saya harus kecewa, Bu. Banyak kamu sudah paham ya dengan apa yang kamu lakukan. Kamu pasti bisa. Itu pilihan yang bagus sekali dan kamu pasti bisa melakukannya. Alhamdulillah, saya merasa lega, Bu. Kebingungan saya pun mulai berkurang. Jangan sungkan ya jika kamu ada yang ingin bicarakan dengan saya. Nah, jika nanti ada permasalahan lagi, kamu datang saja menemui ibu lagi. Baiklah, kalau begitu saya pamit. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, berikut tadi adalah proses konseling individual yang telah saya lakukan. Nah sahabat, di video proses konseling individual saya ini, saya menggunakan pendekatan rasional emotif terapi. Yang mana saya itu mengubah pemikiran konseling itu, yang tadinya itu dia berpikir secara irasional. Nah, setelah melakukan proses konseling itu, dia sudah berpikir secara rasional dan dia sudah menentukan pilihan karirnya setelah tamat sekolah. Oke sahabat, sekian dan terima kasih. Oh iya sahabat, jangan lupa ya klik tombol like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.